Cukup dengan bentuk segitiga, kotak, bundar, ini kita bisa cerita seluruh dunia. Halo Arya Fans, kembali lagi di Dialog, di mana kita akan membahas lebih detail terkait sebuah tempat wisata atau pembahasan apapun itu yang nantinya akan kita kupas secara tuntas dan mendalam. Saat ini saya sudah berada bersama Pak Joko dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Karanganyar. Kita mau tanya-tanya terkait kebudayaan, terutama kebudayaan apa ya Pak, Kejawen ya atau apa? Kebudayaan berkaitan dengan Candi Suko. Oke, kebudayaan yang berkaitan dengan Candi Suko. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, terkait Candi Sukunya itu sendiri supaya menjembatani masyarakat sebelum yang belum pernah datang ke sini. Agar orang-orang yang belum pernah datang ke sini, Anda seharusnya mampu menceritakan apa sih hebatnya Candi Suko di mata dunia. Jadi dengan kunjungan ke Candi Suko, ini akan mengantar manusia menuju kehidupan yang lebih baik menurut apa yang mereka yakini. Seandainya mereka muslim akan menjadi muslim yang baik. Seandainya mereka dikatakan orang ateis, dengan mengenal Candi Suko mereka akan menjadi manusia yang beriman. Itu. Tentang sekilas tentang candi ya, mungkin secara menyeluruh candi nilai filosofinya seperti itu Pak, atau bagaimana? Candi, esensi dari sebuah candi itu kan untuk membentuk karakter pribadi seseorang. Makanya tadi saya menggunakan istilah bentuk segitiga. Ya. Jadi sebelum adanya Hindu Buddha, nenek moyang kita itu sudah mengenal konsep ketuhanan. Jadi bentuk segitiga adalah suatu penggambaran. Yang pertama ini hubungan sing gawe urip. Jadi sebelum adanya Islam, Kristen, Protestan dan agama-agama yang lain, orang-orang dulu atau orang Kapitayan sebutannya, mereka menyebut sing gawe urip, bukan atas nama istilahnya God, Jesus atau Allah dan lain sebagainya. Mereka lebih afdol menyebut sing gawe urip. Makanya di sini Anda tidak perlu bercerita suku itu per item, itu sudah terbiasa. Cukup dengan bentuk segitiga, kotak, bundar, ini kita bisa cerita seluruh dunia. Itulah filosofi kehidupan Ya, ada di sini gitu ya. Jadi dari segitiga itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia. Atau kalau di Islam hablum minanas ya. Kita berharap sepulang dari sini kita bisa introspeksi. Karena sesuai tempat ini kan untuk meruat. Betul. Meruat untuk membersihkan karakter yang kurang baik. Kalau idealnya orang yang di sini, orang yang bekerja di sini, bahkan orang yang datang ke sini mestinya sudah bisa menerapkan. Harusnya seperti itu. Istilahnya mampu mengendalikan negatif energi, sifat yang kurang baik yang ada pada dirinya. Paling tidak pulang dari Candi Suko, pulang dari Kabupaten Karanganyar akan memberi suatu pencerahan yang luar biasa. Gitu. Itu sebenarnya kebudayaan dari agama apa sih Pak, atau kebudayaan dari apa sih? Ya istilahnya ini kita belum bercerita masalah agama ya, kita berceritanya leluhur kita. Tadi sudah saya bilang bahwa menurut konsep bahwa Candi Suko itu ada yang mengatakan ini Candi Hindu, ada yang mengatakan Hindu Buddha, bahkan ada yang mengatakan pra-Hindu Buddha. Berarti kalau saya mengatakan pra-Hindu Buddha itu sebelum 1359 yang ditulis di bawah ini sudah ada. Kemudian Mojopahit datang ke sini menambahkan sesuatu yang belum ada, ornamen mungkin relief yang ada di bawah tadi. Jadi kalau saya menjelaskan ke publik hanya Suko Temple was built on the Brawijaya King 1359, nanti saya akan dipertanyakan lagi bagi orang peneliti-peneliti baru. Apakah siapa yang mengatakan begitu? Makanya tadi saya konsep Anda bisa bercerita cukup dengan bundar karena manusia punya 9 lubang tadi. Kita menggunakan sistem kotak itu memberikan gambaran wujud dari bangunan yang ada di belakang kita. Ini kan di atas itu square atau kotak ya. Terus di tengahnya dulu ada sebuah menara menjulang tinggi. Ini kan konsep Jawa. Sedulur papat limo pancer. Ya, artinya setiap manusia itu terdiri dari tanah, air, api, udara. Lagi paing pon wagi kliwon. Kalau istilah air itu kan putih. Dalam konsep budaya Jawa itu dilambangkan dengan bubur putih. Ya betul. Nah, kalau api itu merah, elemen api merah, ada bubur merah. Oke, berarti itulah kenapa setiap ada acara kebudayaan Jawa ada bubur merah putih. Ya, kebanyakan mereka kalau kita tanya sama orang tua pendalu-pendalu kita, mereka tidak mengerti. Artinya filosofi. Just generation to generation.
Artinya cuma mengerti. Jadi mbah kita tanya, kenapa mbah bikin bubur merah putih? ya nenekku dulu jago gitu. Nah, saya bisa menjawab seperti ini karena saya belajar dari antropolog. Oke. Ya, jawabnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bubur hitam itu tanah, mewakili elemen tanah. Dan bubur kuning ada kan? Ya. Nah, bubur kuning biasanya suro itu yang ya, dibikinnya. Oh enggak, tidak harus begitu. Oh, tidak harus begitu. Jadi ya? itu bisa Anda jalankan kapan saja. Anniversary, nanti kalau ada acara anniversary, ulang tahun, agendakan bubur itu bisa. Oke. Ya. Saya soalnya taunya biasanya kalau bubur kuning itu pas suro dibikinnya. Ya. Terus kalau nasi kuning ya waktu acara ulang tahun atau ada hajatan atau ketika Anda mengadakan event momen ulang tahun pakai nasi tumpeng kuning, Anda harus jelasin. Kita tanya, si pembuat juga nggak ngerti. Oh gitu ya. Sebenarnya apa Pak nilai filosofinya itu? Nah, kalau nasi tumpeng kuning itu kaitannya dengan gold, kaitannya dengan emas. Yes. Sekali lagi, kuning itu kamulyaning urip. Kalau ingin mulio, hidupmu lebih bagus, lebih oke, lebih mapan, harus berilmu. Dengan siapa saja kita harus bisa bergaul supaya dapatkan ilmu. Oke. Itulah dibikin akhirnya nasi tumpeng warna kuning. Kayak kemarin ya acara ulang tahunnya Idealogis ya pakai tumpeng warna kuning. Ketika mengadakan anniversary seperti itu, makanan kita bagi jadi 3. Itu ada makanan alam atas, alam bawah, alam tengah. Alam atas itu bersumber dari sambal kelapa, sambal urap. Itu kan mewakili elemen di atas pohon kelapa. Terus ada elemen tengah, kacang panjang, kecambah. Dan ada alam bawah. Semuanya itu sebetulnya kalau kita mau explore, kita jelaskan, itu ada. Lah inilah, sekarang lagi ngetren wisata berkaitan dengan mitologi. Oke. Ya, saya jadi penasaran. Kalau untuk kacang panjang sendiri, kenapa dipilih kacang panjang, Pak? Ya, pikiran kita jangan sempit. Jangan sempit. Sesuatunya. Ya. Terus kalau yang kecambah, yang tengah? Kecambah itu kan mudah tumbuh di mana saja. Oke. Mau suka menebar kebaikan di mana saja. Terus kalau atas tadi kenapa pakai urap? Karena kelapa nah, kan? dari makna pohon kelapa ya. Anda tahu pohon kelapa kan? Tahu. Jadi semua bagian dari kelapa tidak terbuang. Dan pohon kelapa itu begitu ditiup angin akan mengikuti irama angin. Artinya kalau anginnya ke selatan dia akan ke selatan. Kalau ke utara tetap ke utara, ke bawah. Artinya tidak menolak istilah itu. Angin ibarat suatu cobaan dari Tuhan. Maunya Tuhan gimana? Tapi beda dengan pohon beringin atau pohon yang seperti ini. Dia sombong. Karena kesombongannya, keangkuhannya, saya kok tumbang. Tapi beda dengan kecambah. Kecambah itu apa? Tidak tertimpa angin karena angin di atas. Dia juga ikut sombong. Aku tuh aman-aman saja karena dia pernah dapat cobaan. Nah, tinggal pilih. Anda pilih yang mana? Kalau pohon kelapa itu harapan saya karena hidup penuh dengan cobaan. Nah, gitu. Dan bermanfaat dari mulai atas sampai bawahnya semuanya ada manfaatnya. Saya kan juga orang Jawa ya Pak ya. Jadi ada weton, terus ada seperti kalau setiap weton itu apa sih dibikin induk-induk. Itu gimana tuh Pak? Orang dulu tidak ada sebutan ulang tahun. Kita bilang ya, orang dulu sebutannya bukan ulang tahun. Jadi kalau memperingati hari kelahiran sebutannya induk-induk wetonan. Nah sekarang sebutannya ulang tahun atau anniversary. Bukan pas wetonnya ya malahan, tapi pas tanggal dia lahir ya. Gitu. Kalau orang Jawa ya pas wetonan itu terus dibikin induk-induk. Induk-induk sendiri maknanya apa? Saya jadi penasaran. Ini Mbak ya, Anda kan punya saudara kan? Saudara tidak dilihat ya. Ya, siapa saudaramu? Kakang kawah, adik-adik, getih, puser. Ya, itu saudara kita. Ibarat anak kecil, kita suruh. Pasti dia minta upah. Ngerti maksud saya? Nah, Anda itu dibantu oleh saudara Anda yang tidak dilihat. Ya, dalam mencapai suatu karya, dia juga bantu kita. Dan dia apa yang harus Anda persembahkan buat dia? Upah apa? Yaitu kesukaannya, karakter ini apa, karakter ini. Untuk hal karakter saya belum begitu mengetahui ya. Tapi untuk saya pribadi, Pak Joko ini kaitannya dengan Kliwon. Nah, Pak Joko kegemarannya kan nanas sama bayem. Berarti saya harus siapin itu. Dan siapin itu bukan berarti makanan itu dibuang begitu saja. Dia akan mengambil sari-sarinya. Makanya kenapa beberapa orang mengatakan kalau setelah dibuat
Indo-Indo itu besoknya kita makan rasanya hambar, bener nggak sih Pak? Bener ya itu ya? Iya. Merinding. Kan masalahnya ini masalah percaya atau tidak percaya ya. Tapi yang jelas di kebudayaan Jawa itu ada yang seperti itu. Ada. Di Tionghoa juga ada kok Ada. persembahan yaitu pakai jeruk itu ya Pak ya. Jeruk yang diletakkan di tempat sesaji itu, dan itu juga dikatakan kalau besoknya kita makan rasanya udah hambar. Ya. Termasuk kalau di pernikahan itu Pak, kan ada pisang. Ya ada. Yang jelas kalau di konsepnya orang Jawa masih ada ya. Jadi ketika ada seseorang married atau pernikahan pasti ada properti semacam itu. Ya itu intinya kan ucapan syukur, persembahan pada Yang Maha Kuasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kaitannya dengan cerita ruwat, memang ini untuk ruwat ya. Untuk ruwat, proses ruwatan itu konsepnya ritualnya gitu aja ya. Itu rambut dipotong, sebagian, tidak semuanya, jangan khawatir. Kemudian rambut itu kita buang ke sungai atau laut. Tujuannya membuang karakter yang jelek, yang dibawa sejak lahir. But everybody to have character, good and bad character. Nah betul. Itu harus dibuang yang jeleknya. Kemudian ada session sungkem ayah ibu, itulah proses ruwat. Ketika saya berhadapan dengan bule minta acara ruwat, bukan cerita seperti ini, tapi harus action. Mereka minta dipotong, ya potong benar. Itu menggunakan ritual khusus ya Pak tentunya, bagi yang melaksanakan maupun yang akan diruat. Kita enggak, kami sebagai guide tidak melakukan hal itu. Kita cuma, jadi ada seseorang atau tokoh atau mangku atau guru tertentu yang akan menghandlenya. Yang ada menghandlenya. Terus kalau mampu, keluarga itu mampu, ada pertunjukan yang ada di sini. Wayang kulit? Iya, wayang kulit. Makanya saya minta tolong kepada Anda, tolong jembatani saya supaya bisa eksplor Sudomolo. Apa itu Pak? Sudamala. Kebanggaan Sudamala boleh, Sudomolo. Kalau Sudamala itu Bali. Kalau Sudamala itu Jawa. Sudo itu mengurangi, Molo itu kejelekan. Mengurangi kejelekan. Ya prosesnya ya tadi, caranya ritualnya kurang lebih seperti itu. Dan itu beberapa orang sudah melakukan di sini. Ya, terus proses ruwatan itu bisa dijalankan ketika bulan purnama boleh, atau tidak harus bulan purnama. Berdasarkan kelahiran. Oke. Terus siapa yang harus diruat? Ya. Dan ada nggak sih Pak orang yang kelihatannya nih nanti dulu deh, atau semua orang bebas untuk ruat asalkan memang sesuai dengan wetonnya gitu atau gimana? Ya perlu Anda ketahui kalau berdasarkan budaya ya. Budaya siapa yang harus diruat kita harus tahu ya. Dalam konsepnya di Jawa sama Hindu sama. Sendang kapit panjuran, pernah dengar sendang kapit panjuran? Pernah. Pancuran kapit sendang. Pendowo limo, untang anting. Kamu pancuran kapit sendang ya? Pancuran kapit sendang. Karena dia di tengah. Laki-laki, sendangnya perempuan pertama dan terakhir. Itu berdasarkan budaya tradisi. Tapi kalau kita konsep lebih modern lagi, setiap manusia akan membawa sifat tidak baik dan yang baik. Pasti memiliki. Intinya bumi ini harus diruat. Setiap makhluk hidup harus diruat. Kalau dalam bahasa Islam mungkin ruqyah itu tadi harus disucikan. Ritualnya tetap seperti itu. Apakah harus di Candi Suko? Idealnya. Oke, apakah idealnya? Jadi kalau ke Candi Suko tuh jangan sampai sia-sia lah. Ternyata ada ya pulang intinya sudah membawakan suatu kebaikan lah, yaitu dengan cara diruat tadi ya Pak. Energi baik lah ibaratnya ya. Walaupun itu at least mau percaya mau tidak, yang jelas kalau memang itu bisa membawa energi baik untuk kita, kenapa enggak? Why not gitu ya Pak ya. Kalau bicara budaya, ya tetap budaya dong ya. Tidak boleh ditarik ke doktrin agama yang menjadi keyakinan kita masing-masing. Tidak akan bertemu. Lalu untuk weton-weton sendiri, apakah ada perbedaan Pak? Misalkan pon wage kliwon legi paing, karakternya apa saja? Ya tentu ya. Kita ulas kembali ya. Jadi ini kita mulai dari timur. Anda mengadakan kunjungan ke di sini aja deh. Di sini kita ini utara, timur, selatan, barat. Jadi di Candi Ceto pun ada sebentuk kota seperti ini. Kemudian di tengahnya ditaruh batu. Ini adalah pelajaran buat kita. Cuma tidak ditemukan di dunia internet. Inilah sedulur papat limo pancer. Jadi kalau saya bilang legi itu timur, selatan, legi itu air timur. Paing itu api itu selatan, pon itu wage itu pon itu barat, wage itu utara, kliwon itu di tengah. Ini sudah tidak bisa dibolak-balik, memang harus seperti itu. Makanya jangan heran ya, orang dulu ingin mencari seseorang yang hilang, itu tidak usah Sherlock. Terus gimana? Dia mengamati dengan berdasarkan ini. Di manakah dia?
Keren Tapi ya. orang sekarang belum punya kemampuan hal itu. Untuk bisa tahu itu gimana Iya. Pak? Pakai ilmu? Iya, Atau gimana? istilahnya mestinya tanya sama orang yang punya Lebih punya. kapasitas seperti itu. Oke. Contohnya di sini, orang dulu sudah bisa eksplor bentuk rahim. Zaman dulu kala. Iya. Di sini ada rahim. Ya. Tapi orang sekarang begitu dokter dilihat sini, luar biasa masuk suku. Orang dulu bisa bikin rahim. Begitu ya. Jadi intinya seperti mitos jadi logos, cerita jadi logika. Kalau Anda lihat film Mak Lampir jangan langsung negatif dulunya. Ya. Ada air di jamban, kemudian lihat ada musuh datang. Iya. Itu kemampuan orang dulu. Oh, oke. Jadi itu dulu memang ada yang Udah seperti ada, itu ya. iya. Oke. Saya pon nih Pak. Kalau menurut Pak Joko sendiri karakter pon itu Ya seperti gini, apa? meskipun Anda tidak mengatakan pon, Ya. tadi saya bilang karakter saya angin atau udara Bapak. Ya. Saya jawab pon. Ya. Sekarang saya balik, berarti karakter Anda dominan karakter air. Angin Angin. atau udara. Ya. Ya. Anda menolong pribadi orang banyak, Mhm. sifat Anda tidak suka dipublikasikan. Ya. Satunya itu. Ya. Benar. Ya. Nah, tertebak kan? Biasanya ilmunya tinggi karena kuning tadi. Iya. Angin sesuai di atas. Oke. Ilmunya tinggi, pengetahuan tinggi, kehidupannya jauh lebih mapan, lebih oke. Ya, identik kuning. Kuning itu Amin. kamulyaning urip. Yes. Kalau ingin mulia, gabung aja yang ada di sebelah kanan saya. Oke. Supaya akan senantiasa mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Oke. Nah, ya. Kalau Dan negatifnya harus ditahu juga. saya mau menghindari itu sebenarnya. Ya udah. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita harus fair ya. Jadi Fair. setiap manusia mempunyai dua karakter tadi. Kelemahan orang pon itu ya Arjuna tadi. Apa Pak? Arjuna karena yang dilahirkan adalah seorang wanita, Ya. otomatis Anda mudah terpesona Oh. dengan Arjuna yang di Candi Sukuh saat ini. Siapa Pak? Ya nggak tahu lah. Oke Ya. lah. Ada positif, ada negatif gitu kan. Nah sekarang kalau kita agak meluas nih Pak, ini kan Candi Sukuh ya. Oke, ini ada di Kabupaten Karanganyar. Jadi kalau misalkan ke Karanganyar, kalian kalau main-main ke Karanganyar, gak jalan-jalan ke Candi Sukuh ini kalian gak keren, karena bener-bener saya baru tahu kalau ternyata di sini itu selain kita berwisata, bisa ketemu Pak Joko nih ya, sekaligus kita bisa mengetahui apa yang nggak bisa kalian dapatkan di internet. Kalau anak sekarang kan sedikit-sedikit searching nih Iya, Pak, iya. sedikit-sedikit Google gitu kan. Masalah filosofi kehidupan ini yang kalian harus tahu gitu kan. Terus kalau misalkan tentang Candi Sukuh ini Pak, masa-masa pandemi seperti ini ya Pak, dari mulai sebelumnya, masyarakat antusiasnya seperti apa sih Pak? Untuk tentang candi di era pandemi ya, Yes. yang jelas untuk pandemi memang tutup total ya di sini. Ya. Dan ini dibuka baru kemarin. Objek wisata seluruh Kabupaten Karanganyar semua udah mulai buka. Wisata alam, wisata kekinian atau wisata selfie, buatan maksud saya, itu sudah dibuka. Tapi di sini belum berani. Alasannya yang saya ketahui belum siap karena kita khawatir kalau asing segera masuk. Oke. Nah, kalau kekhawatiran yang kedua, kalau masalah kerumunan, Ya. itu juga berkerumun, kita juga berkerumun. Kebanyakan saya bilang kebanyakan biro travel, biro agent, baik di Indonesia maupun luar negeri, kebanyakan mereka itu datang ke sini hanya fun trip seperti Indonesia Turis, Oke. hanya senang-senang. Guide-nya juga sama, jadi hanya jasa-jasa pengantar saja. Oke. Makanya kita berusaha seperti apakah yang menarik buat orang bule khususnya, bahkan Indonesia, yaitu arahnya ke arah mitologi, Yes. ke arah sesuatu yang filosofi. Jangan bicara filosofi sama orang Jawa khususnya atau Indonesia, tidak akan tahu. Kemarin ya, Ya. kemarin itu ada event 7 bulanan saudara saya. Ya. Dia cerita ini filosofinya pisang bla 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 bla. Ya. Bapak jangan bilang filosofi dengan saudara saya, dia akan ngerti lah apa. Filosofi mungkin filosofi, esensi, pengejawatan tidak akan tahu. Penggambarannya diumpamakan. Nah, diumpamakan. baru dia tahu. Oke. Kalau bahasanya itu bukan bahasa kita masalahnya. Oke. Nah, Jadi kalau misalkan ada wisatawan asing ke sini, yang ditunjukkan adalah penggambaran kehidupannya seperti ini, dan mereka tertarik Pak. tertarik. Sekarang lagi ngetren seperti itu. Oke. Itu pintar-pintarnya guide-nya sih Pak. Ya nggak sih? Kan kalau misalkan memberikan penjelasan, terkadang kan cuman oh ya, tapi mereka sibuk ngefoto, artinya mereka nggak paham itu gitu loh. Ya, Begitu gitu. dijelaskan tentang Itu metode saya supaya mereka fokus ke saya lagi. ya. Saya ingatkan, please fokus Mr. Joko. Oke. Ya, akhirnya dia fokus kembali. Ingat kita datang sih dalam rangka apa?
bukan wisata biasa. Harapan kita pulang membawa sesuatu yang berbeda. Saya juga pulang dari sini membawa sesuatu yang berbeda karena ada Pak Joko. Ya, ini konsepnya Tuhan lah, bukan konsepnya alam. Oke. Nah, saya tertarik, tadi kita sudah berbicara tentang weton, tentang kebudayaan Jawa. Ini memang banyak sekali Adea Fams ritual-ritual Jawa yang memang sampai saat ini juga masih dijalankan gitu. Yang terlihat biasanya adalah kebudayaan di daerah-daerah tertentu. Nah, yang cilakanya adalah kebudayaan di mana itu sudah tidak dilestarikan gitu loh. Kalau misalkan seperti 7 bulanan, katakanlah artis-artis juga melakukan itu. Tapi saya ingin bertanya sama Pak Joko supaya yang lain juga tahu. Sebenarnya nilai filosofinya sendiri, kalau tadi kan penggambaran untuk masyarakat umum ya, tapi karena saya ingin tahu mendetail filosofinya sendiri untuk 7 bulanan sendiri seperti apa, kan termasuk budaya Jawa tuh. Sebetulnya di sini sudah diwakili oleh rahim ini. Cuma rahim itu tidak akan bisa bicara tanpa saya. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi itu perlu seorang transformernya. Jadi dengan melihat bentuk rahim yang ada di bentuknya seperti ini, jangan hanya dikenalkan per item tentang reliefnya. Ya. Esensinya lah yang mengena di sini. Tolong tundukkan kepala sejenak. Bagaimana perjuangan seorang ibu untuk membesarkan si jilbab coklat ini dan seterusnya. Yes. Ya, akhirnya dia akan meneteskan mata dan selain sebagainya. Nah, itulah yang mengena. Jadi dengan mengatakan inilah penggambaran kehidupan kita. Ini baru 7 bulan aja ibu sudah gulung komeng dalam membesarkan kamu. Ya. Nah, era sekarang anak milenial begitu diajak. Tolong pindah geserkan TV. Bantu mama. Ya. Apa yang dijawab? Tolong tugas saya kerjakan, Bu. Nah, ini bukti. Bukti berarti mereka tidak kurang peduli perjuangan seorang ibu. Kena dong. Pulang akhirnya apa? Ya, ada yang boleh nangis dan gimana gitu. Itu harapan kami, tidak sekedar praktik itu di situ, Bu. Oke. Sekarang tentang anak milenial yang kurang mengerti masalah kebudayaan, terutama kalian yang ngaku orang Jawa Tengah, bukan cuma Medok aja ya bahasanya, tapi juga harus tahu nilai filosofi Jawa itu seperti apa. Saya pingin Pak Joko memberikan bukan wejangan ya, ibaratnya seperti, karena anak sekarang tidak suka diintervensi, Pak. Iya, saya tahu. Nah, apa ini supaya anak Jawa ya akhirnya Jawani gitu. Pesannya seperti apa? Ya, pesan saya karena kita sebagai anak-anak Jawa, ngerti orang Jawa, budaya kita harus kita paham. Jangan orang bule yang tahu budaya kita. Kebanyakan bule malah lebih menguasai tentang budaya Jawa. Harusnya contohnya saya sendiri tuh yang ngajari bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, justru orang bule. Orang bule ngajari saya. Termasuk yang saya ucapkan tadi. Jadi saya punya spesial guru orang Belgia, tinggalnya di Yogyakarta. Dia sudah 35 tahun belajar tentang budaya, tentang khususnya Jawa. Makanya dia orang bule aja mau mengangkat tentang kejawen atau Jawa, produk Jawa. Kenapa kita malah melarikan diri dengan budaya itu? Pertanyaan saya, sudah tidak ada orang Jawa yang bisa memberikan edukasi itu atau bagaimana, Pak? Sehingga orang bule justru mentransformasikan itu ke... Ya, kita kembali ke sekolahan aja dah. Nah, sekolahan gimana sekarang? Bahasa-bahasa Jawa aja sudah mulai tidak ada pelajaran. Nah, ini berarti kita urusannya dengan pemerintah kalau hal itu. Pendidikan ya, pendidikan. Ibaratnya. Untuk anak-anak milenial itu bukan keren kalau misalkan tidak tahu budayaan, bukan gitu. Bukan keren kalian karena influencer si artis-artis itu, tapi justru kalian lebih keren kalau kalian bisa tahu silsilah kalian sesungguhnya itu dari mana dan bagaimana, ya Pak ya. Bagaimana proses seorang bayi mau dilahirkan ibunya. Makanya kalau Anda datang ke Candi Suko, apa sih short story on this area? Sejak kita diciptakan oleh Tuhan, Mbak, sampai kembali kepada Tuhan ada di sini. Dari mulai di dasar tadi. Ya, dari dasar gerbang utama, pagar coklat. Kemudian ada rahim. Setelah itu kita akan menuju ke alam kematian. Setelah bangkit dari alam barzah kematian, kita akan menuju ke alam yang seterusnya. Itu semua ada di sini. Jadi kan mubazir lah datang ke sini hanya sekedar dapat beberapa foto aja. Yes.
cari Pak Joko karena beliau bisa menjelaskan lebih detail kalau main-main ke Candi Suku. Pak, saya terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya, dan apa yang akan saya bawa pulang dan teman-teman nanti bawa pulang ke rumah, supaya teman-teman milenial juga bisa tahu bahwa kalian yang ikut melestarikan kebudayaan di daerah kalian masing-masing, kalian itu keren. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan hidupkan notifikasinya serta share ke teman-teman kalian supaya yang tahu nggak cuma kalian. Dan tadi ada apa Pak? YouTube-nya? Samtanas. Samtanas. Jangan lupa di subscribe, follow, komen, dan juga di share. Oke, terima kasih. Kalau di Instagram @samtana.localguide. Mantap. Dicatat ya. Sampai jumpa. Bye.